Pernah pada satu hari ketika Umar bin Khattab baru saja menjadi khalifah, panggilannya Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Itu Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Datanglah seorang kaya yang bertetangga dengan orang miskin. Yang kaya tadi kaya sekaya-kayanya, yang miskin miskin semiskin-miskinnya. Tapi yang datang kepada Umar bin Khattab ini orang kaya. Nah, datang dia, "Ya Amirul Mukminin, lapor. Ada apa?" "Itu tetangga saya yang miskin itu dicurinya gandum di gudang saya." "Ah, iya, dicurinya. Nah, saya nggak bisa itu berdekatan orang mencuri itu. Hukum dia ya Amirul Mukminin. Engkau kan pemimpin orang mukmin." "Ya, baik. Panggil dia." Kata Umar bin Khattab. Dipanggillah orang miskin tadi. Setelah dia duduk berhadapan dengan orang kaya tadi, di sebelah kanan orang kaya, sebelah kiri orang miskin. Menghadaplah Umar bin Khattab kepada orang miskin ini. "Ya akhil karim, saudaraku yang mulia, betul kamu tetangga ini dengan orang kaya ini?" "Betul." "Nah, betul ya Amirul Mukminin. Tahu dia ini orang kaya?" "Baik, tahu." "Betul kamu mencuri gandum dia di gudangnya?" "Iya ya Amirul Mukminin." "Iya kan? Betul. Mencuri kamu ya. Tidak tahukah kamu hukum orang mencuri itu dipotong tangannya dalam ajaran Islam?" "Tahu ya Amirul Mukminin, tahu." Kenapa mencuri juga? Bukankah ada dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-38? "Asy-syariqu wasy-syariqatu faqta'u aydiyahuma." Koruptor laki-laki, pencuri laki-laki, pencuri perempuan haruslah dipotong tangan keduanya. Jangan belas kasihan kepada mereka. Tadi saya sebut koruptor tadi ya. Itu pengaruh karena banyaknya koruptor di Pertamina. Dalam berita di televisi, berita di YouTube berpengaruh saya. Tapi ingat, koruptor itu pencuri itu. Pencuri kan ada dua macam. Ada pencuri itu dia menerobos masuk ke gudang seperti orang miskin tadi itu. Itu model pertama. Tapi model kedua pencuri itu dia ambil barang-barang yang ada di lingkungannya. Pencuri itu tidak melaksanakan amanah. Dia ambil padahal dalam lindungan dia pula yang mengambilnya. Itu mencuri model kedua. Kalau dalam undang-undang di Indonesia kita ini, model yang pertama itu KUHP-nya 362. Pasal 362 KUHP. Itu mencuri yang pertama. Kalau pencuri yang kedua itu pasal 372 KUHP, penggelapan namanya. Dia barang sudah ada dalam keamanan dia lalu dia ambil, itu namanya penggelapan, tidak jaga amanah. Kalau yang pertama tadi tidak di lingkungan dia tapi dia terobos. Nah, hukumannya hampir sama. Besar hukumannya, hukuman penjara. Kalau dalam Islam hukumnya potonglah tangannya. Jadi kalau diterapkan hukum Islam di Indonesia ini, banyaklah orang Pertamina yang potong tangannya. Saya lihat, manalah pergi tangan orang lain, tidak bisa dia nyupir lagi. Terpaksa bawa supir. Rupanya tangannya potong gara-gara korupsi minyak Pertamax dengan minyak Pertalite. Masya Allah. Jumlahnya, lebih banyak yang model kedua ini daripada model pertama. Kalau model pertama tadi hanya gandum, model kedua, triliun jumlahnya.
Masya Allah. Kuadriliun itu 1000 triliun. 1 triliun itu 1000 juta. Nah, 1 triliun aja 1000 juta. Masya Allah. Gak muat-muat di masjid ini duit 100.000. Saking banyaknya. Dulu Bapak Ibu terhormat, kira-kira 15 tahun yang lalu saya menatar pegawai-pegawai yang akan diangkat jadi pegawai negeri. Itu saya menatarnya karena jabatan saya waktu itu namanya Widya Iswara, Departemen Pendidikan RI. Jadi Widya Iswara ini menatar orang-orang dalam pelatihan prajabatan namanya. Banyak juga yang ketemu di masjid, Pak Ustaz, ya kan Bapak melatih saya dulu dalam prajabatan, katanya mau jadi pegawai negeri. Oh iya, masih ingat? Iya. Saya yang lupa karena murid banyak, guru satu jadi lupa. Banyaklah rupanya orang-orang yang di dalam jabatannya mencuri. Itu namanya penggelapan, pasal 372 KUHP. Nah, kembali kita kepada di zaman Umar bin Khattab tadi. Orang yang mencuri gandum tadi, tahukah kamu bahwa hukumnya potong tangan dalam Islam? Tahu ya Rasulullah. Kok mencuri juga? Bagaimana aku tidak pencuri? Jadi ada pantun saya buat 15 tahun yang lalu. Bagaimana aku tidak naik taksi karena di angkot banyak yang nakal. Bagaimana aku tidak korupsi, jumlah gajiku tak masuk akal. Dulu tuh gaji kecil terpaksa korupsi. Sekarang orang sudah miliaran gajinya masih juga mencuri, korupsi. Nah, ini kena rakus itu. Kena rakus. Nah, kalau akibat rakus ini, ini obatnya apa? Puasa yang benar. Salasun munikat, ada 3 kunci yang merusak. Harus tinggalkan yang 3 ini. Yang pertama, hawa muttabi'un, tidak mengendalikan hawa nafsu, kena rakus. Yang kedua, sukhun muta'un, karena terlalu kikir kepada orang lain, pemurah untuk dirinya sendiri. Wala yasabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaffuna bima bakhilu